Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan membahas materi tentang Manajemen personalia dalam lembaga pendidikan Islam. yuk simak. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu bisa berjalan dengan baik dan tertib? Salah satu kuncinya itu ada pada manajemen personalia. Nah, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan manajemen personalia? Jadi, manajemen personalia itu adalah bagian dari manajemen pendidikan yang dimana berhubungan langsung dengan pengelolaan tenaga kerja, baik itu guru maupun staf, agar lembaga pendidikan itu dapat mencapai atau dapat berjalan dengan efektif. Nah, menurut Filippo, manajemen personalia itu adalah meliputi kegiatan seperti perencanaan, kemudian rekrutmen, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja. Nah, sedangkan menurut Warliza Susi, dalam konteks pendidikan Islam, pengelolaan personalia itu harus berlandaskan dengan nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keikhlasan. Oleh karena itu, penerapan dari manajemen personalia yang baik itu menjadi kunci dari terciptanya tenaga pendidik yang berkualitas dan berakhlak mulia. Oke teman-teman, kita masuk pada ruang lingkup manajemen personalia di lembaga pendidikan Islam. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu ada perencanaan tenaga kerja. Apa sih perencanaan tenaga kerja itu? Oke, lembaga pendidikan harus merancang kebutuhan guru dan staf sesuai jumlah siswa dan program sekolah. Misalnya, jika jumlah siswa meningkat, berarti dibutuhkan tambahan guru agar proses belajar tetap efektif. Yang kedua, yaitu ada rekrutmen dan seleksi. Nah, proses mencari dan menyeleksi calon tenaga pendidik dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, pengalaman, serta kepribadian Islam. Yang ketiga adalah penetapan dan pembinaan. Nah, apa sih penetapan dan pembinaan itu? Oke, guru dan staf ditetapkan sesuai bidang dan keahliannya, lalu dibina agar terus berkembang melalui pelatihan, workshop, atau musyawarah guru. Oke teman-teman, kita masuk pada ruang lingkup yang keempat, yaitu adalah penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja itu? Oke, sekolah perlu menilai kinerja guru dan staf secara objektif agar dapat memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan pembinaan bagi yang kurang maksimal. Masuk pada ruang lingkup yang kelima, yaitu kesejahteraan dan motivasi. Nah, menurut Lelia 2017, kesejahteraan guru dan staf sangat mempengaruhi kinerja mereka. Jika hak-hak mereka terpenuhi dan lingkungan kerjanya baik, semangat kerja pun terlaksana. Oke teman-teman, kita lanjut pada prinsip manajemen personalia di lembaga pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam ada beberapa prinsip penting yang harus dijalankan dalam manajemen personalia di lembaga pendidikan Islam. Poin yang pertama ada prinsip keikhlasan. Setiap guru bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua ada prinsip amanah dan tanggung jawab. Guru bertugas mendidik dengan penuh kesungguhan, karena mendidik adalah amanah yang besar. Yang ketiga ada prinsip musyawarah. Dalam mengambil keputusan, pimpinan sekolah sebaiknya bermusyawarah dengan guru dan staf agar keputusan lebih baik dan adil. Teman-teman, kita lanjut pada prinsip yang keempat, yaitu ada prinsip keadilan dan penghargaan. Nah, setiap tenaga pendidik harus diperlakukan dengan adil, tanpa membeda-bedakan status, usia, dan masa kerja. Prinsip yang kelima ada prinsip keteladanan pimpinan lembaga. Nah, pendidikan harus menjadi contoh dalam disiplin,
tanggung jawab, dan akhlak. Lalu teman-teman, apa saja sih fungsi dari manajemen personalia dalam pendidikan Islam? Fungsi yang pertama yaitu adalah menjamin mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian fungsi yang kedua menumbuhkan motivasi kerja dan loyalitas guru. Kemudian yang ketiga menjaga hubungan yang baik antar warga sekolah. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi kerja melalui pengelolaan yang baik. Nah, dengan demikian, fungsi dari manajemen personalia dalam pendidikan Islam itu adalah membantu sekolah untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul secara akademik dan berakhlak mulia. Baik, dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen personalia dalam lembaga pendidikan Islam itu bukan hanya mengatur tenaga kerja saja, tetapi juga membangun karakter dan nilai-nilai spiritual di lingkungan sekolah. Nah, betul sekali. Dengan adanya manajemen personalia yang Islam, lembaga pendidikan akan memiliki guru dan staf yang profesional, mampu mewujudkan tujuan pendidikan Islam secara menyeluruh. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari kami tentang manajemen personalia di lembaga pendidikan Islam. Semoga videonya dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di video kali ini Manajemen personalia. bahwasanya manajemen dan kuliah saya jangan jauh-jauh. Astagfirullah. Itulah penjelasan singkat dari kami.